Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang terhadap semua makhluk dan alam semesta. Islam juga merupakan agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan, maupun aspek muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak berkat usaha yang dilakukan para nabi dan tentunya juga para ulama-ulama yang ada di negeri ini. Hampir semuanya meninggalkan jejak nabi dan ulama untuk jemaah dan para pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan umat muslim memang terkait erat dengan adanya masjid yang didirikan dengan landasan keimanan. Maka perkembangan dan manajemen dari sebuah masjid bergantung kepada kedekatan masjid dengan umat yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat punya sejarah panjang bagaimana Islam masuk ke daerah ini. Perkembangan itu tidak lepas dari peran ulamanya yang datang membawa petunjuk bagi seluruh masyarakat, membawa semuanya ke jalan yang lebih baik dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang perkembangan Islam di Kabupaten Solok, itu boleh dikatakan bagus. Kenapa? Karena di Kabupaten Solok itu kan falsafah orang Minangkabau itu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Dari perkembangan agama Islam di Kabupaten Solok itu bisa kita lihat yang pertama rumah ibadah yang ada di Kabupaten Solok, yaitu masjid 335 buah, musala ada sekitar 900 lebih, dan surau ada sekitar 400. Kalau untuk menjawab tantangan kita itu ada 4. Yang pertama di bidang akidah, yang kedua di bidang ibadah, yang ketiga di bidang pergaulan sosial, yang keempat di bidang pendidikan. Nah, yang harus kita lakukan ke depan, terutama generasi milenial itu, memperbaiki akidah iman takwanya. Itu ada programnya namanya Bina Iman Generasi Muda. Jadi Bina Iman Generasi Muda. Setelah itu ibadah. Nah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Islami kepada generasi muda kita itu, dia bukan hanya paham dengan ilmu agama, tetapi yang lebih penting adalah mengamalkan ilmu agama itu sendiri. Yang ketiga, akhlak, dekadensi moral itu sekarang. Sebenarnya dekadensi moral itu bukan terjadi pada generasi muda saja, tetapi terjadi pada generasi tua. Nah, bagi kita sekarang itu kita lakukan pembinaan karakter, pembinaan akhlak. Jadi generasi itu di Kabupaten Solok yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan kantor Kementerian Agama, yaitu generasi yang mampu memadukan antara konsep pikir dan zikir. Artinya apa? Intelektualnya terjamin, tetapi ibadahnya juga terjaga. Jadi perpaduan antara zikir dan fikir. Banyaknya berdiri rumah ibadah seperti masjid, musola, surau, dan tempat belajar agama saat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Masjid Agung Darussalam Islamic Center ini baru saja berubah namanya dari Masjid Nurul Mukhlisin dulunya. Dan sekarang sudah ada SK Bupatinya dan bernama Masjid Agung Darussalam Kabupaten Solok. Masalah perkembangan pembangunan Masjid Agung Darussalam ini yaitu itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang bisa kita manfaatkan, baik itu acara-acara keagamaan, acara-acara sosial, dan acara kemasyarakatan, yaitu di lantai 1 bisa kita pusatkan pusat keagamaan dan di bawah bisa pusat-pusat kegiatan, baik itu pelatihan keagamaan dan segala macamnya. Jadi dengan data pendukung sekarang ini disiapkan dana rumah garim sekarang dalam bangun sekarang.
Jadi mudah-mudahan ke depannya imam dan garim itu tidak ada alasan lagi untuk terlambat datang untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Jadi sekarang kita sudah anggarkan tahun kemarin untuk imam besar, Masjid Agung dan garimnya. Kemudian ada petugas-petugas lainnya, kebersihan dan lain sebagainya. Jadi di Masjid Agung itu pusat-pusat keagamaan. Sekarang kan ada pendidikan TPA diadakan di masjid. Kemudian sekarang sudah dirancang itu rumah tahfiz, pondok-pondok Al-Quran. Jadi sekarang di samping kesibukan garim itu dia supaya fokus dia di masjid, dia bentuk pondok-pondok Al-Quran, rumah pondok Al-Quran. Jadi dididiklah anak-anak kita sekitar lingkungan Islamic Center itu diadakan pusat kegiatan untuk mengaji, kemudian TPA, MDA dan sebagainya. Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu representasi perkembangan Islam saat ini di kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Solok melalui pengurus Islamic Center Koto Baru memberlakukan fungsinya sebagai Islamic Center. Islamic Center merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengedukasi dan pembinaan masyarakat mengenai ilmu agama Islam yang fungsinya memfasilitasi kebutuhan masyarakat Muslim, beribadah, belajar, berdagang, serta bermusyawarah. Jika menelaah lebih jauh, Islamic Center sendiri memiliki pengertian yang luas yang diambil dari beberapa pendapat ahli dan para pakar agama. Islamic Center adalah wadah bagi aktivitas kemasyarakatan yang berdasarkan Islam. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas di dalamnya mencakup nilai-nilai peribadatan yang sekaligus nilai-nilai kemasyarakatan, lembaga keagamaan yang dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama Islam yang berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah dalam era pembangunan. Mengulas perkembangan Islam juga yang ada di Kabupaten Solok nih pemirsa. Sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Nurul Mukhlisin atau lebih dikenal dengan Islamic Center yang ada di Kabupaten Solok. Ya, beragam kegiatan sebagai penunjang perkembangan Islam dilakukan di masjid ini. Selain beribadah mahdah saja, juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya untuk penunjang perkembangan Islam yang ada di sini. Adapun Islamic Center, di mana sebagai sarana untuk berkumpulnya komunitas-komunitas Muslim, merupakan sebuah lembaga keagamaan yang memiliki beberapa fungsi, baik fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Seperti sebagai wadah bagi umat Islam untuk bermusyawarah, berkonsultasi dan berdialog tentang masalah-masalah, baik yang berhubungan dengan ajaran agama, kehidupan beragama, maupun lebih luas lagi untuk kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, sesuai dengan namanya, Islamic Center itu adalah pusat kajian Islam. Kegiatannya di samping salat 5 waktu secara berjamaah, ada wirid mingguan setiap Kamis malam, ada pesantren Ramadan bagi siswa-siswi SLTA, ada juga ada pembagian beras bagi jamaah yang kurang mampu, dibagikan 1 kali 1 minggu pada pagi hari Sabtu. Kemudian
ada lagi peringatan-peringatan Hari Besar Islam yang pemerintah Kabupaten Solo alhamdulillah menempatkan di masjid kita ini. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan seperti training center guru-guru dari sekolah-sekolah yang berbasis Islami seperti dari SD Yayasan Sa'diyah, ada lagi dari SD IT lainnya. Ada kegiatan-kegiatan remaja Assalam, semuanya kita tampung di sini. Beberapa waktu yang lalu itu kita adakan kajian rutin tentang fikih ibadah, mulai dari berudu sampai dengan pelaksanaan salat sampai dengan pelaksanaan zikir. Kemudian di masjid kita ini juga ada pendidikan TPSA, anak-anak secara rutin, dan satu kali seminggu itu mereka itu melaksanakan didikan subuh. Melalui didikan subuh itu kita lihat akan ada tampil dari anak-anak yang cukup berbakat dengan berbagai kegiatan. Ada yang berupa ceramah pendek, ada yang bercerita tentang kisah-kisah Sang Rasul, ada juga yang nyanyi-nyanyi yang sifatnya bernuansa Islami. Kemudian Masjid Islamic Center itu terbuka juga untuk bermusyawarah. Ya, siapa yang ingin bermusyawarah silakan dipakai. Ya, tidak ada masalahnya yang kita hambat. Yang penting bagaimana masjid ini kita fungsikan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekelilingnya kita berikan. Kemudian daripada itu dalam waktu dekat insya-Allah di Masjid Islamic Center ini akan dibangun pasar kuliner di depan. Jadi sehingganya nanti pasar kuliner itu akan ramai dikunjungi masyarakat sekitar ini dan akan dapat membangun perekonomian masyarakat. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di gerbang masuk ke Masjid Tua Kayu Jauh, tepatnya di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, di mana Masjid Tua Kayu Jauh menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia dan sudah menjadi cagar budaya. Seperti apa keindahan dan keunikan dari sejarah Masjid Tua Kayu Jauh? Tetap saksikan Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Masjid Nurul Islam Koto Kayu Jauh adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Jorong Kayu Jauh, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Masjid ini diperkirakan peninggalan abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Kabupaten Solo. Masjid Tua Kayu Jauh juga merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Masjid ini telah beberapa kali mengalami pemugaran, seperti pemugaran salah satu tiang dan penggantian atap icuk yang lama dengan yang baru karena telah lapuk.
Meskipun telah beberapa kali dipugar, keaslian masjid ini masih tetap dipertahankan. Namun dalam pemugaran terakhir, warna cat masjid yang sebelumnya putih diganti menjadi coklat kehitaman. Arsitektur yang dimiliki masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Masjid ini memiliki tatanan atap sebanyak 3 tingkat yang terbuat dari icuk dan permukaan dibuat sedikit cekung. Cocok untuk daerah beriklim tropis karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Atap masjid disangga oleh 27 tiang, simbolisasi dari 6 suku di sekitar masjid ini yang terdiri dari 4 unsur pemerintahan ditambah dengan 3 unsur dari agama, yakni khatib, imam, dan bilal. Simbolisasi lain juga terdapat dalam jumlah jendela yang sebanyak 13 yang mengisyaratkan jumlah rukun sholat. Ya Pak, saya sudah melihat-lihat dari tadi di luar dan juga masjid ini memang sesuai dengan namanya Masjid Tua Kayu Jawa ya Pak ya? Iya. Memang ini kayu yang dibuat untuk masjid ini memang dari kayu Jawa berarti? Ini semuanya ini nama kayu Jawa, makanya kampung ini namakan Jorong Kayu Jawa. Dari awal ini kalau untuk warna masjidnya memang seperti ini ya Pak ya? Warnanya sebenarnya kombinasi dulu hijau, kuning, putih. Jadi nama masjidnya dulu Nurul Islam. Nurul Islam. Semenjak BPCB masuk ke sini, Cagar Budaya, dubah namanya jadi Masjid Tua, cat pun diganti Tua. Gitu. Begitu. Nah, kalau kita lihat-lihat nih Pak, ada tiang dan juga mimbar ini apa masih asli atau sudah ada pembaruan nih Pak? Masih asli, cuman cat yang diganti. Gitu. Catnya saja. Kalau untuk mimbar kegunaannya masih memang aktif ya Pak ya? Masih aktif. Sekarang. Nah, apa yang keunikan lain nih untuk masjid ini Pak? Mungkin nilai dari makna-makna tiangnya atau barangkali? Nah, keunikannya di sini ada atap 3, menambangkan 3 tokoh sejarangan. Ini Mama, alim lama, cerdik pandai. Kebetulan di sini ada jendela ganjil, tiang ganjil, tangga ganjil, melambangkan sejarah Islam dan rukun sholat. Oh begitu. Di luar saya juga tadi melihat ada beduk ya Pak ya? Iya. Itu masih digunakan sampai sekarang atau gimana Pak? Masih digunakan. Terus itu juga seumur masjid. Sama umurnya dengan masjid? Iya, umurnya sekarang 603 tahun, 14-19 gitu. Ini ada makna lain nggak sih Pak untuk tiang yang di tengah ini Pak? Nah, sebenarnya ini ada satu-satu orang yang punya. Di sini ada Kati Imam Bila, ada Malin, Datu, Dobalang, Manti. Ada fungsi satu-satu. Kalau kayak tiang tengah itu Kati Imam Bila. Ini ada Datu, Malin, Dobalang, Mamalin, Manti. Itu maknanya seperti apa tuh Pak? Apa memang melambangkan orang-orang penting yang ada orang-orang di sini? penting di sini. Oh, begitu. Nah, kalau untuk mimbar sendiri nih Pak, ada makna tersendiri nggak sih Pak? Ini kan tiangnya agak unik ya, ukiran-ukirannya seperti itu. Mimbar masih asli, terus dulunya kalau khotbah tuh pakai tongkat, serang nggak lagi gitu kan. Dulu kan kalau pakai tongkat tuh kan bahasa Arab, karena sekarang bahasa Indonesia, jadi nggak pakai tongkat lagi. Gitu. Oh, begitu. Nah, kalau untuk kunjungan wisata religi di sini masih aktif atau sangat banyak nih di hari weekend atau setiap hari apa aja nih Pak? Untuk wisata religi ramenya Sabtu Minggu, hari libur, hari raya, tahun baru. Tahun baru itu hari raya Minggu kadang mencapai 1.000 orang satu hari. Kalau hari biasa ada tapi nggak banyak gitu. Nah, di luar itu banyak taman dan juga keindahan itu memang dikhususkan untuk memberi keindahan bagi pengunjung atau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya sebelum saya bikin taman itu, dulu kan ada masjid satu doang gitu kan. Dulu orang ke sini cuman lihat masjid, pulang gitu. Kalau bisa sekarang 1 hari di sini gitu. Sekarang saya bikin pondok-pondok, tempat makan itu. Orang sini banyak bonasi, makan di pondok seberang itu. Jadi saling melengkapi ya Pak ya, Iya. bisa juga untuk ibadah, bisa juga untuk menikmati keindahannya. Iya. Nah, kalau untuk aktivitas di masjid ini sendiri apa saja Pak? Aktivitasnya di sini ada TPA, MDA, seminggu sekali ada dewasanya,
Terus ada 5 waktu, hari raya dan tarawih. Jumat. Jumat juga aktif ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak informasinya ya Pak. Iya. Sebelum pengeras suara ada, masjid-masjid di Indonesia umumnya menggunakan beduk sebagai penanda masuknya waktu sholat dan dipukul ketika waktu untuk sholat tiba, kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan. Seperti masjid tua lainnya di Indonesia, masjid ini juga memiliki beduk atau disebut tabuah dalam bahasa Minang. Beduk yang diperkirakan berusia sama dengan masjid ini diletakkan di bangunan tersendiri di lingkungan masjid. Sebagai salah satu budaya Islam di Indonesia, keberadaan beduk tersebut masih tetap dipertahankan. Saat ini, selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat, bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok. Tidak diketahui pasti tahun berapa sebetulnya masjid ini berdiri. Masjid ini diperkirakan berasal dari abad ke-17. Perkiraan tersebut merujuk pada abad dimulainya perkembangan agama Islam di Solok. Nagari tempat masjid ini berada maupun sekitarnya juga telah dibentuk sebelumnya lengkap dengan 3 unsur kepemimpinan yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau, yaitu alim ulama, cediak pandai, dan niniak mama. Menurut pemuka masyarakat setempat, terdapat 2 orang yang berperan dalam pembangunan masjid ini, yakni Angku Musawur dan Angku Labai. Yang keduanya dimakamkan tidak jauh dari lingkungan Masjid Tuo Kayu Jauh ini. Masjid Tuo Kayu Jauh melaksanakan berbagai kegiatan setiap harinya. Puluhan anak-anak nagari ini mengaji bersama, dibimbing sejumlah guru mengaji. Berkahnya sebuah ilmu sungguh dirasakan jika masih disalurkan kepada setiap murid dan tetap diamalkan dalam kehidupan. Beragam kegiatan di Masjid Tuo Kayu Jauh masih dilestarikan hingga saat ini. Selain fungsi utama sebagai tempat ibadah bagi umat, perkembangan ilmu pengetahuan dengan kegiatan keagamaan juga turut dikembangkan. Setelah perjalanan kali ini, saya merasa betapa hati ini haru akan kuasa Sang Khalik, menitipkan risalah Nabi Muhammad melalui peran ulama yang tersyiar hingga saat ini. Kekayaan ilmu yang disyiarkan melalui pendidikan hendaknya sama-sama kita jaga melalui perkembangan ilmu yang lebih dimaksimalkan, salah satunya melalui pengajian ini. Berasal dari kata sajadah, masjid memang berarti tempat bersujud. Namun beragam fungsi dari rumah ibadah ini sejatinya bisa meningkatkan pengembangan umat, baik dari segi kerukunan, perekonomian, ataupun pendidikan. Demikianlah Jejak Islam kali ini mengulas perkembangan Islam melalui masjid bersejarah yang ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tetap saksikan Jejak Islam selanjutnya dari TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.